Staf intelnya itu nggak ada yang berani jawab. Nggak berani untuk jawab. Oh, staf intel aja nggak berani jawab gitu loh. Coba nemui bilang, Pak, mohon maaf, silahkan jadwalkan ulang, kami akan menyiapkan gitu kan enak. Masa staf intel nggak berani nemui tamu. Oke bro. Siapa staf intel namanya? Jarinya. Kalau kajarinya siapa namanya sekarang? Pak Iwan. Coba cek Pak Iwan siapa coba. Oke, makasih ya Mas ya. Jadi kita minta yang pertama ditangkap, kedua dicekal karena khawatir kabur ke luar negeri, ketiga tetapkan DPO buron. Nah kalau DPO kita menjadi sah legal membantu aparat negara untuk ikut menginformasikan posisi terakhir si Filter Matutina gitu loh. Ini juga menyarankan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut umum sekaligus eksekutor dalam perkara ini untuk coba mendatangi kediaman Saudara Joko Widodo di Solo. Mana tahu Sylvester Matutina ini sedang berada di rumah Saudara Joko Widodo, karena Sylvester Matutina ini ketua umum Solmed, Saudara Joko Widodo itu adalah penasehatnya. Ya siapa tahu ketum sama penasehat sedang ngobrol begitu loh. Ayo. Isi Pak, sore. Pak, kami mau ketemu humasnya, kira-kira siapa yang bisa menemui kami ya? Kalau untuk bagian humas kita nggak ada Pak. Bapak tulis aja dulu pertamanya Pak. Stafnya kira-kira ada nggak yang bisa menemui kami? Mau tanya soal Sylvester Matutina begitu? Nanti saya koordinasi ke bagian intel. Oh iya iya. Soalnya kita udah kirim surat belum dibalas nih oleh Kejaksaan Negeri sini. Sini ya. Tapi kabar terakhir gimana? Udah ditangkap belum tuh Sylvester Pak? Kita kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Terus apa lagi? Nomor identitasnya Pak? Aduh, nggak punya identitas aku. Udah lanjut aja. Piket tamu. Saya pengacaranya Roy Suryo gitu, pernah kirim surat. Sylvester perkaranya. Menanyakan surat sekaligus perkembangan kasus terpidana Sylvester Matutina. Nggak harus humasnya sih, siapa aja yang bisa nemui. Dari mananya Pak? Oh ya ya, kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, jabatan koordinator advokat. Dah. Ya, oke ditunggu dulu ya. Ya, Kita jelasin dulu ya. Oke Ya bro. ya oke. Kita tunggu dulu karena dari pihak kejaksaan sedang mencarikan petugasnya siapa yang bisa menemui kita. Ya, Bang, silakan Bang. Kawan-kawan, kita masih ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini kita coba tanyakan perkembangan kasus dari terpidana Sylvester Matutina yang per 31 Juli yang lalu kita sudah kirim surat resmi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun belum ada perkembangan, dan tanggal 2 September kemarin kita dapat info dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, kabarnya sudah memberikan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Nah ini kita mau tanya, mudah-mudahan sih orangnya udah diborgol gitu, tinggal dibawa ke lapas gitu ya. Karena bukan tahanan lagi, statusnya sudah terpidana. Jadi bukan di rutan tapi harus di lembaga pemasyarakatan. Kita tunggu dulu ya sementara ya. Karena nggak ada kesimpulan nunggunya kapan, ya sudah kami pamit dan kami sampaikan saja kepada publik, pelayanan Kejaksaan Negeri buruk. Karena sudah menerima, menjanjikan koordinasi. Tadinya saya husnuzon mau menunggu, tapi pengalaman kawan-kawan sempat sampai jam 5 sampai pulang nggak dilayani. Itu kan membohongi publik sama saja. Saya sudah melakukan tugas saya. Ah iya, makanya saya ingin pastikan. Kalau Oh jangan ngegas-ngegas kau. abang nanya ke saya, Jangan ngegas-ngegas. saya juga nggak bisa tahu sampai kapan. Kan yang koordinasi dari security. Nah, kamu kan tadi bilang katanya bentar lagi. Aku tanyakan, pastikan sebentar lagi jam berapa, kau nggak bisa balas. Kalau kau bisa bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, yang baik-baik. Nah, pastikan.
Ini institusi publik ini. Kita awalnya sopan, tapi kalau lama-lama diperlakukan nggak layak begini ya menjadi punya hak kita marah sama pelayanan kejaksaan negeri. Wong kita mau membantu fungsi kejaksaan untuk menangkap terpidana. Kita bukan mau melakukan kejahatan gitu loh. Sebentar lagi udah ada setengah jam kita di sini tadi. Sudah lebih setengah jam nggak ada janji. Dan sebelumnya kawan-kawan kita dijanjikan sampai jam 5 sore nggak ada kejelasan gitu. Kita ini sudah dapat pelayanan buruk di lembaga publik lainnya, di kejaksaan juga seperti ini. Kasihan kita. Kasihan masyarakat. Ini kalau semua pelayanan institusi negara seperti ini, kasihan masyarakat begitu. Maksudnya kalau mereka memastikan nggak mau menerima kita, nggak ada masalah juga buat kita, gitu loh. Nggak bisa maksa kita. Namanya bertamu, kalau nggak diterima kan ya nggak bisa maksa. Cuman publik akan menilai, oh pelayanan kejaksaan negeri Jakarta Selatan seperti ini, begitu loh. Kita tadi diterima, diminta untuk menunggu sebentar lagi, sebentar, sampai jam segini. Saya selalu menahan untuk tidak marah, tapi ternyata nggak bisa gitu. Kita berusaha dari tadi ditunggu-tunggu. Pokoknya ya 5 menit lagi nggak ada kesimpulan, kita ambil sikap sendiri saja. Wong kita ini masyarakat yang harus dilayani, kok sekarang kita suruh melayani pejabat. Iya, nggak DPR, nggak kejaksaan gitu loh. Untungnya surat tadi udah kita kirim, udah ada tanda terima tadi. Foto ya. Kalau gagal, kesini gimana? Nggak ada masalah, udah ikuti aja. Teman-teman semua, ini kita ada di PTSP. Tadi sempat dijanjikan oleh petugas untuk akan ditemui oleh salah satu humasnya, sedang dikoordinasikan, tapi sudah nunggu lama tapi belum ada kejelasan dari dalam. Dan ada histori dari teman-teman yang lain, katanya dulu pernah begini dan sampai jam 5 akhirnya dibilang kalau sudah pulang, sehingga tidak ada yang menemui. Nah, apakah kalau dibilang oh mohon maaf kami belum bisa menerima, silakan, enak kita juga nggak maksa, namanya bertamu, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Jengkel juga dibilang sebentar lagi dari tadi kita udah nunggu. Oh, nanti alasan nggak ada pejabat Pak, pejabatnya sudah pada pulang gitu. Iya, dan di sini bukan hanya Bang Ahmad, tapi ada masyarakat juga yang turut hadir di sini untuk menanyakan kasus Sylvester Matutina yang sampai dengan hari ini belum. Tinggal aja ya. Dia kan mau masuk tuh. Kita tunggu 5 menit, kalau nggak muncul berarti dia ngebohongin kita lagi dia. Biar aja dipecat oleh Kejaksaan Agung nanti, Kejaksaan Negerinya. Nanti sebut namanya Kejaksaan Agung. Lihat nih. Anak buahmu. Kajarinya siapa sih, coba cari di itu, di Google. Kajarinya siapa? Iya namanya. Namanya. Biar kita spill. Apa yang dilakukan oleh Bang Ahmad Hosinuddin dan tim yang lain hari ini adalah dalam rangka mengirimkan surat sekaligus mendorong. Kita ada hampir setengah jam lebih, 1 jaman ya. Hah? Gimana Pak? Di sini kan lagi ada yang lihat
mahasiswa. Nggak bisa. Ah, udah nggak apa-apa begitu. Staf intelnya itu nggak ada yang berani jawab. Nggak berani untuk jawab. Oh, staf Intel aja nggak berani jawab gitu loh. Coba nemui bilang, Pak, mohon maaf, silahkan jadwalkan ulang, kami akan menyiapkan gitu kan enak. Masa staf Intel staf Intel nggak berani nemui tamu. Oke, Bro. Nah, siapa staf Intel namanya? Kalau kajarinya siapa namanya sekarang? Pak Iwan. Coba cek Pak Iwan siapa coba. Oke, makasih ya, Mas ya. Ayo kita kompres lagi. Sebentar lagi, sebentar lagi. Lihat ya. Ini aja kali ya, Pak. Iya, iya, iya. Ini aja. Iya, betul, betul. Belakangnya ini. Nah. Ah, tapi kasih, oh yang nggak ada mobil lewat kan aman-aman. Ini nggak ada mobil lewat. Hmm. Di tangga ya kan? Mobil di bawah. Enggak, perempuan di atas tangga. Ya, iya, 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 ha, betul. Bukan di atas lelaki. Oh, Iwan Catur Karyawan. Iya, iya, iya. Iwan Catur Karyawan ya. Oke, Bang Ahmad. Oke ya. Iwan Catur Karyawan ya. Saya di sini. Oke. Baik. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami, dan kami hari ini menyampaikan informasi langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan upaya kami untuk memastikan agar hukum itu menjadi panglima, agar negara tidak boleh kalah dengan penjahat, agar terpidana Sylvester Matutina bisa segera dieksekusi. Sebagaimana kita ketahui, pada saat hari ulang tahun Korps Adiaksa 2 September yang lalu, Jaksa Agung Esti Burhanuddin ketika ditanya wartawan menegaskan sudah mengeluarkan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina. Nah, menindaklanjuti itu kami tadi sudah mengirimkan surat. Ini suratnya, sudah ada tanda terimanya, silakan. Ya. Suratnya isinya adalah pertama ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kami dapat informasi namanya Pak Iwan, Iwan Setiawan Karyawan, SHMH, begitu ya. Perihalnya permintaan tangkap, cekal, dan terbitkan status buron atau DPO terhadap terpidana Sylvester Matutina. Jadi sebenarnya ini adalah langkah lanjutan follow up dari kegiatan kami pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu. Saat itu kami bersama klien kami, Pak Roy Suryo dan Bu Kurnia Triroyani, dan beberapa sejumlah advokat lainnya, termasuk juga saya itu dengan kawan-kawan aktivis dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, sudah mendatangi dan meminta informasi, juga meminta agar bisa dilakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung, yang inkrahnya itu sudah sejak 20 Mei 2019 yang lalu. Ya, ini berkaitan dengan vonis 1,5 tahun terhadap saudara Sylvester Matutina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana diatur pada pasal 311 KUHP terhadap keluarga besar Wapres Yusuf Kala gitu. Namun saat itu kami memang sifatnya baru mengklarifikasi karena kami belum mendapat kepastian apakah benar terpidana ini sudah menjalani, karena dalam sejumlah diskusi di media, saudara Sylvester Matutina ini berdalih telah menjalani. Padahal kita kemudian baru tahu memang saudara Sylvester Matutina ini sejak divonis di 2019 yang lalu, sudah 6 tahun yang lalu, sampai hari ini belum sehari pun menjalani hukuman. Nah, surat itu tidak direspon oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan baru di tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Anang siapa nama itu? Setiawan ya kalau nggak salah. Anang Supriyatna, beliau menyampaikan bahwa sudah diundang Sylvester Matutina dan kalau tidak hadir akan dilakukan upaya paksa. Dan beliau menegaskan tidak ada urusannya perkara ini ada upaya
apapun karena sudah inkrah harus dijalankan. Nah, kita juga dapat informasi bahwa dari Pak Anang juga, karena dulu juga pernah berstatus Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bahwa kasus ini sudah ada perintah eksekusi, sudah diteken. Tapi saat itu dalihnya adalah karena ada pandemi COVID, jadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, hari ini sudah nggak ada pandemi-pandemian. Dan kemarin juga katanya ada upaya PK, dan PK sudah digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga hari ini sudah tidak ada alasan lagi. Kasihan Kejaksaan Agung terlalu banyak mencari dalih untuk tidak segera menangkap saudara Silverton Matutina. Karena itu kami melalui surat resmi yang sudah diterima hari ini di bagian PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kami meminta 3 hal ya. Yang pertama, segera melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina. Yang kedua, segera melakukan pencegahan dan pencekalan, ya, jadi tangkal ya, terhadap terdakwa Sylvester Matutina, karena kami khawatir Sylvester Matutina akan lari ke luar negeri. Gitu. Dan ketiga, segera mengeluarkan status TPU atau buron terhadap saudara Sylvester Matutina, agar kita masyarakat bisa membantu secara legal untuk mencari tahu dan menginformasikan keberadaan saudara Sylvester Matutina. Dan dalam surat ini kami juga sudah jelaskan, ada sejumlah pihak yang merupakan rekan Sylvester Matutina selalu menegaskan bahwa Sylvester masih berada di sekitar Jakarta. Misalnya Ade Darmawan, kemudian Frederick Damanik, Andi Azwan, kemudian ada Boy, Kanu, juga Lekumanan. Dan saya pernah beberapa kali diskusi di media bersama di antaranya orang-orang ini dan menegaskan bahwa Sylvester ada di Jakarta, nggak kemana-mana. Karena itu kalau memang ada di Jakarta, segera eksekusi, tangkap, apalagi alasannya. Tapi memang kami memahami ada hambatan psikologis yang sifatnya politis, karena kita tahu bahwa saudara Sylvester Matutina ini adalah Ketua Umum Ormas Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang Ketua Dewan Pembinanya adalah mantan presiden, ini saudara Joko Widodo. Dan ketika 2019 ya, Joko Widodo itu masih resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena itu selain bertanya untuk diambil keterangan kepada 9 nama yang saya sebutkan tadi, karena menyebutkan masih ada di Jakarta ini Sylvester Matutina, kami juga menyarankan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut umum sekaligus eksekutor dalam perkara ini untuk coba mendatangi kediaman saudara Joko Widodo di Solo. Mana tahu Sylvester Matutina ini sedang berada di rumah saudara Joko Widodo, karena Sylvester Matutina ini Ketua Umum Solmed, saudara Joko Widodo itu adalah penasehatnya. Ya siapa tahu ketum sama penasehat sedang ngobrol begitu loh. Karena apa? Nggak lazim gitu loh. Perkara 6 tahun mangkrak nggak lazim. Apalagi setelah Jaksa Agung sendiri yang menyampaikan ada perintah, ya rekan Anwar, perintah untuk melakukan eksekusi gitu. Jangan sampai perintah seorang Jaksa Agung diabaikan gitu loh oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Gitu. Dan saya ingin menegaskan bahwa Korps Adiaksa tidak boleh kalah dengan terpidana Sylvester Matutina. Korps Adiaksa harus mengembalikan marwah, wibawa, dan kehormatan institusi kejahatan yang sudah dilecehkan oleh saudara Sylvester Matutina. Korps Adiaksa sebagai wakil negara harus menegaskan kepada kita seluruh rakyat bahwa negara tidak boleh kalah dengan terpidana Sylvester Matutina. Dan Korps Adiaksa sekali lagi harus menegaskan kepada kita semua dan seluruh rakyat Indonesia bahwa hukum di negeri ini adalah Panglima. Panglima tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina. Kasihan sekali. Orang yang baru status tersangka saja sudah banyak yang dicokok. Aktivis-aktivis kita dalam beberapa demonstrasi terakhir ini, termasuk Del Pedro kan, belum punya status terpidana, baru diduga saja langsung dicokok, langsung ditahan. Ini sudah terpidana. Gak usah lagi lah kita berbusa-busa tentang negara hukum ya. Kita bicara tentang restart, tapi praktiknya menjadi mahstat negara kekuasaan. Dan ini yang kami datang kemarin ingin membantu institusi kejaksaan maksud saya. Tapi sayangnya tadi kami sempat kecewa karena begitu datang kami baik-baik, diterima dengan ramah, kami mengisi buku tamu, dijanjikan akan ditemui perwakilan dari Kejaksaan Negeri, bahkan sudah koordinasi dengan intelnya, tapi ketika kita tunggu setengah jam lebih nyari 1 jam, nggak ada kejelasan
bahasanya sebentar lagi. Setelah kami tegaskan, ternyata tidak berani menemui kami. Apa sih susahnya menemui rakyat gitu loh? Apa susahnya sampaikan, oh Pak, mohon maaf, sampai hari ini memang Sylvester belum kami tangkap. Setelah ini Pak, kami berjanji akan segera tangkap. Kan enak begitu. Nggak perlu ngumpet-ngumpet gitu. Atau ya tadi DPO dulu. Jadi kalau sudah DPO, masyarakat bisa membantu. Jadi kita minta yang pertama ditangkap, kedua dicekal karena khawatir kabur ke luar negeri, ketiga tetapkan DPO buron. Nah kalau DPO kita menjadi sah legal membantu aparat negara untuk ikut menginformasikan posisi terakhir Sylvester Matutina gitu loh. Ini kan simple gitu. Ini pengantar dari saya. Selanjutnya rekan Anwar akan menyampaikan dari Bu Menu dulu ya, dari ARM. Karena sebelumnya juga Bu Menu ini yang beberapa kali mendatangi Kejaksaan Negeri ini untuk Kejaksaan Negeri termasuk Kejaksaan Agung ya Bu Menu untuk meminta agar Sylvester ini cepat dieksekusi. Silakan Bu Menu. Oh suratnya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah sekian kali ya kita masyarakat biasa, kita hanya mau bertanya kepada bapak-bapak yang di dalam. Kenapa, ada apa dengan Sylvester? Kenapa dia begitu susah untuk untuk ditangkap ya? Dan begitu juga dengan bapak-bapak ini, kenapa begitu susah ditemukan? Apakah belum tahu alasannya kenapa? Karena mungkin kalau suruhan itu kan susah ya. Karena saya pikir Sylvester ini adalah by order. Tidak mungkin kalau tidak ada perintah dari atasan atau orang yang terkemuka yang waktu itu menjadi penguasa, tidak mungkin Sylvester masih bebas sekarang ini. Jadi sekarang ini memang sepertinya negara masih berpihak kepada penjahat, masih berpihak kepada penguasa, dan tidak ada satupun suara rakyat yang didengar oleh negara. Ya, jadi sekali lagi kita ini adalah negara hukum. Kami datang ke sini bermaksud baik. Kami hanya ingin bertanya, kenapa Sylvester yang sudah 6 tahun ingkrah belum juga ditangkap? Jangan kita bicara semua orang yang mempunyai kejahatan atau melakukan kejahatan harus dihukum. Kita contohnya adalah Sylvester yang jelas-jelas 6 tahun masih bebas berkeliaran, dan para kejari, kejagung tidak bisa memberikan alasan kepada kami kenapa mereka sepertinya susah. Mungkin gini, mungkin harusnya yang ditangkap itu bukan Sylvesternya, tapi yang di belakangnya harus ditangkap, baru yang lain baru terbuka. Begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya Bu ya. Saya minta pembacaan. Bang Medi agak mundur lagi, ada pembacaan suratnya. Ini akan dibacakan oleh rekan Anwar Silalai. Ini surat yang kita kirim resmi kepada Kejaksaan Negeri dan sudah dapat tanda terima dari PTSP-nya ya. Nah, tadi sudah dilihat ya. Silakan dibacakan ya. Baik, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Jakarta tanggal 4 September 2025. Kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan, perihal permintaan tangkap, cekal dan terbitkan status DPO atau buron terhadap terpidana Sylvester Matutina. Dengan hormat, menindaklanjuti surat kami sebelumnya perihal permohonan informasi dan pelaksanaan eksekusi putusan kasasi nomor 287/PIT/2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina tanggal 31 Juli 2025 yang lalu, yang hingga saat ini tidak direspon oleh pihak Kejari Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan dan tegaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada peringatan HUT Kejaksaan di Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa 2 September, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan kepada media bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi terpidana Sylvester Matutina. 2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2025 kami telah mengirimkan surat kepada yang terhormat Saudara ST Burhanuddin selaku Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Panglima Polim nomor 1
11 RT 11 RW 7 Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk memberikan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan agar segera mengeksekusi Sylvester Matutina. 3. Bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Saudara Anang Supriyatna, pada tanggal 4 Agustus 2025 telah memberikan pernyataan di media bahwa pihak kejaksaan telah mengundang terpidana Sylvester Matutina dan akan mengambil upaya paksa jika yang bersangkutan tidak patuh. Anang Supriyatna juga menjelaskan bahwa pada periode Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah dikeluarkan surat perintah eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina. Bahwa pada faktanya hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum melakukan eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina. 5. Bahwa selama ini sejumlah rekan Sylvester Matutina yang merupakan kubu Jokowi, baik yang bernama Andi Azwan, Fredrik Damanik, Lekhumanan, Ade Darmawan, dan Jeffrin Boy Kanu, dalam sejumlah statement di media menyatakan terpidana Sylvester Matutina masih ada di sekitar Jakarta. Karena itu, hemat kami pihak-pihak dimaksud dapat dimintai keterangan untuk menunjukkan di mana keberadaan terpidana Sylvester Matutina agar bisa segera dieksekusi. 6. Bahwa kami memiliki kekhawatiran terhadap Sylvester Matutina akan kabur ke luar negeri, sehingga hemat kami penting dan mendesak untuk diterbitkan surat cekal terhadap terdakwa Sylvester Matutina. 7. Bahwa agar proses eksekusi bisa disegerakan, dilaksanakan, dan agar masyarakat dapat terlibat membantu menunjukkan keberadaan Sylvester Matutina, maka hemat kami perlu juga diterbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO atau buron terhadap terpidana Sylvester Matutina. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana kami melakukan di atas, kami meminta dengan hormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa penuntut umum dan pelaksana eksekusi untuk melakukan tindakan: 1. Segera melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina, segera melakukan pencegahan. 2. Segera melakukan pencegahan dan pencekalan atau cekal terhadap terdakwa Sylvester Matutina. 3. Segera mengeluarkan status daftar pencarian orang atau DPO atau buron agar masyarakat bisa ikut terlibat membantu menemukan keberadaan terpidana Sylvester Matutina. Demikian permohonan disampaikan. Terima kasih, hormat kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Tertanda Muhammad Samsir Jalil SHMH dan Ahmad Hojinuddin SH. Baik, ada lagi. Juju Purwanto SHMH, Medi Juniarto SH CLA, Jahmada Girsang SHMH, Jemi Mokolensang SH, Untung Susiasih SHMH, Haji Mulyadi SHMH, Yasin SH, Kartika Perdana SH, Dr. Sugeng Martono SHMH, Khairul Anwar Silalahi SH, Aspardi Piliang SH. Sekian surat yang telah kami kirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, harapan kita segera dilaksanakan eksekusi, sebagaimana masyarakat juga mengharapkan seperti itu agar tegaknya hukum di Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi dan kami pamit. Mudah-mudahan setelah ini malam nanti langsung ada perintah dari Kajari Jakarta Selatan untuk segera menjemput paksa saudara Sylvester Matutina, karena kami yakin saudara Sylvester Matutina itu tidak jauh dari kita, hanya memang kita harus menambah keberanian dari aparat kita agar mau mengambil tindakan. Kalau tidak, kita khawatir rakyat sudah tidak percaya lagi pada narasi penegakan hukum jika aparat penegak hukum tidak tegas dalam menegakkan hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibikin sayembara gimana? Enggak boleh. Mana nanti. Siapa? Uangnya siapa? Terima kasih. Keluar DPO. Terima kasih. Ini adalah PTSP. Sayembara itu istilah hukumnya DPO.
Ada kata-kata Bu, kata-kata Bu Susi. Ibu, udah semua ya? Udah ketemu lagi dalam perjuangan selanjutnya. Ya, makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat selalu, berkah, sehat walafiat. Barusan kami membersamai. Oh belum. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat walafiat dalam perjuangan, sehat selalu dalam keadaan berkah dunia dan akhirat. Barusan kami membersamai Pak Ahmad Kosinudin ke dalam ke PTSP perizinan terpadu satu pintu, tetapi agak sedikit kecewa kami Pak, karena kami disuruh nunggu tapi tidak jelas nunggunya tuh sampai kapan. Setelah setengah jam, hampir 1 jam lebih kami nunggu, ternyata yang ditunggu-tunggu tidak nampak dan tidak nongol batang hidungnya dan tidak ada kejelasan. Kami mohon orang-orang yang telah terpidana, inkrah terpidana, tolong ditangkap karena membuat suatu ketimpangan sosial, ketimpangan keadilan. Harusnya di sini ada equality before the law, hukum sama di mata rakyat. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, kalau bersalah harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jangan sampai ada keistimewaan tersendiri terhadap orang-orang yang merasa hebat, merasa dilindungi oleh seorang pejabat atau orang besar, atau dilindungi oleh para pengkhianat bangsa. Jadi jangan sampai kami sebagai rakyat dikriminalisasi seenaknya, sedangkan orang yang sudah inkrah terpidana bebas berkeliaran, bahkan mendapat kursi empuk sebagai komisaris. Ibu-ibu gimana perasaannya? Mungkin ya kecewa lah, sangat kecewa banget karena sudah 6 tahun inkrah masih tetap berjalan berlenggak-lenggok di jalan, merasa sangat tidak benar, rakyat tidak puas dan ada pemberitahuan bahwa sudah akan ditahan paksa, tapi sampai saat ini beritanya belum ada. Dan mohon Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa akan memihak ke rakyat, salah satunya tolong memihak ke rakyat, tangkap Sylvester. Itu yang kami mau, tolong buktikan dulu, jangan yang lain gampang, tapi satu hal ini karena saling membedakan rakyat yang satu sama rakyat yang lain. Rakyat yang nyolong kambing aja udah langsung dihukum, sementara inkrah yang sudah 6 tahun dibebaskan, dibiarkan. Dia apa prioritasnya? Sebetulnya dia siapa sih? Mantan presiden juga bukan, tetapi dia ada orang di belakangnya adalah mantan Presiden Jokowi. Kami tahu. Jadi kalau dia berada di belakang Presiden Jokowi, tolong sekalian Jokowi dan Sylvester tangkap, masukkan dia di dalam penjara karena dia tidak wajar lagi ada di Indonesia. Dia harus ada di dalam penjara dan busukkan mereka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tapi enggak pakai. Oke, pernyataan dari Oma dulu. Nanti aku baru closing. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Oma himbauan ya, sebenarnya kami Mak-Mak RM ini sudah membantu Kejaksaan Agung, sudah membantu Kejaksaan Negeri. Kalau saja Anda yang di Kejaksaan Agung, yang di Kejaksaan Negeri ini merasa kesulitan menangkap, memproses Sylvester itu. Jadi kalau emak-emak diberikan kesempatan seperti ini, padi diterima saja. Bisa. Kami berarti ada jalan masyarakat sendiri yang melakukan penangkapan itu. Jadi nggak merasa mungkin karena ada pernah hutang budi, karena ada di belakangnya. Jadi nggak merasa berat tuh Kejagung. Tapi sayangnya kenapa Kejagung dan Kejari ini menutup diri. Padahal kami sekali lagi membantu
meringankan beban Kejagung dan Kejaksaan Negeri. Moga ya didengarkan. Ini peristiwa yang sekarang terjadi di negeri kita itu karena tidak pejabat-pejabatnya tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Inilah akibatnya. Nggak mungkin nanti kalau kami melakukan tindakan nggak didengarkan juga. Itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri pernyataan sikap ini. Pernyataan sikap ya. Jadi ya ini pernyataan sikap dari kita RM, yaitu setelah kemarin habis gonjang ganjing karena ada aksi yang benar-benar besar ya. Jadi kita menyatakan kita back to laptop, yaitu kita kembali lagi kepada isu perjuangan kita, yaitu tangkap dan adili Jokowi. Kita fokus kepada ijazah palsu dan reformasi di badan reformasi Polri dan copot Kapolri, karena kita juga sudah muak dengan sikap arogan polisi. Jadi minggu depan kita akan ngaspal lagi dengan tajuk tangkap dan adili Jokowi, karena memang Jokowi itu sumber masalah. Jadi semua masalah yang ada sekarang ini adalah gara-gara Jokowi. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.